Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novita, NIM 2401113004, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Patah, Palembang. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Isnainin SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang karya tulis ilmiah. Masuk ke latar belakang. Latar belakang penulisan karya ilmiah adalah bagian yang menjelaskan alasan atau urgensi mengapa suatu penelitian atau kajian dilakukan. Latar belakang ini biasanya mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah, menguraikan fenomena atau permasalahan yang terjadi di lapangan dan relevan dengan topik penelitian. 2. Pentingnya penelitian, menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan kontribusi yang bisa diberikan dalam bidang ilmu. Yang ketiga, data pendukung, biasanya berupa fakta, hasil penelitian terdahulu, atau data statis yang memperkuat urgensi penelitian. Latar belakang ini biasanya ditulis dalam bentuk narasi atau tulisan yang logis dan sistematis agar pembaca dapat atau mudah memahami konteks serta urgensi pendidikan. Selanjutnya itu ada format dasar karya ilmiah yang berisi, yang pertama itu ada pendahuluan. Isinya adalah latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada metode penulisan. Yang keempat ada analisis dan sistematis. Yang kelima simpulan dan saran. 6 data pusaka. 7 lampiran. Baiklah, di sini ada pengertian dari karya ilmiah adalah suatu tulisan yang dibuat berdasarkan penelitian atau pemikiran yang sistematis dan struktur. Karya ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi, analisis, atau temuan yang didukung oleh data, fakta, atau urgensi yang relevan dan valid. Karya ilmiah juga mematuhi aturan yang standar, tentu, dalam penulisan dan penyiapan informasi. Seterusnya ada tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah umumnya mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama adalah 1. Menyampaikan informasi dan pengetahuan, menjelaskan hasil penelitian dan kajian ilmiah kepada masyarakat akademis dan umum. 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, berkontribusi terhadap pengembangan suatu bidang ilmu melalui penelitian yang sistematis. 3. Menyelesaikan masalah, memberikan solusi berdasarkan analisis dan data yang valid terhadap suatu permasalahan. Yang keempat, menguji teori atau hipotesis, menguji kebenaran teori, hipotesis yang telah ada atau mengembangkan teori baru. 5. Menunjukkan kemampuan penulisan dalam analisis. 6. Menjadikan relevansi bagi peneliti selanjutnya. 7. Memenuhi persyaratan akademis atau formalitas profesional sebagai syarat kelulusan dalam pendidikan tinggi atau untuk publikasi di jurnal ilmiah. Karya ilmiah memiliki beberapa sumber ide. Yang pertama itu ada bacaan laporan hasil penelitian. 2. Seminar dan diskusi. 3. Pemegang otoritas. 4. Pengamatan. 5. Pengamalan. 6. Browsing internet. Selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama itu ada makalah, tulisan singkat biasanya untuk tugas akademis. 2. Artikel ilmiah, ditulis untuk jurnal atau seminar ilmiah. Yang ketiga, laporan penelitian berisi hasil penelitian yang lebih rinci. Yang keempat ada skripsi, tesis, dan disertai karya ilmiah yang dibuat untuk jenjang S1, S2, dan S3. Struktur dan kaidah karya ilmiah. Yang pertama itu ada bagian awal yang berisi halaman judul, nama penulis, abstrak, ringkasan penulis atau penelitian, latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang kedua itu ada kata pengantar yang berisi ucapan terima kasih dan tujuan penelitian. Bahasa baku, menggunakan bahasa formal sesuai AD, objektif, sistematis, kritis, dan analisis, menggunakan relevansi yang valid.
Selanjutnya ada ciri-ciri penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu objektif, berdasarkan fakta atau data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu ada sistematis, yang ditulis dengan struktur yang jelas, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode hasil, dan kesimpulan. Yang kedua ada logis dan rasional. Setiap pernyataan didukung oleh argumen yang masuk akal. Yang keempat itu berdasarkan penelitian, berisi hasil eksperimen, observasi, atau studi literaturasi yang mendalam. Yang kelima, menggunakan bahasa baku. Tentu, menggunakan bahasa baku dalam ilmiah yaitu menggunakan bahasa baku yang jelas, lugas, dan tidak bertele-tele. 6. Memiliki relevansi yang valid, didukung oleh sumber-sumber terpercaya seperti jurnal, buku akademis, atau penelitian sebelumnya. Di sini saya akan menyimpulkan atau semua materi saya, yaitu kesimpulan dari materi penulisan karya ilmiah adalah bahwa karya ilmiah merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan penelitian, data yang valid, dan metode yang sistematis. Penulisan karya ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau temuan baru secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Menulis karya ilmiah membutuhkan pemahaman tentang struktur, metode penelitian, dan teknik penulisan yang benar, menggunakan bahasa ilmiah, serta menyusun relevansi dengan format yang tepat atau benar. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.